Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mrs. Indar Susanti. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris. Dalam menghadapi soal-soal ujian bahasa Inggris, hal terpenting untuk dikuasai adalah memahami bentuk-bentuk pertanyaan sehingga dapat menyelesaikan soal dengan cepat dan menentukan jawaban dengan tepat. Terdapat 3 level kognitif yang diukur, yaitu pengetahuan dan pemahaman, penerapan, serta penalaran. Jawaban atas pertanyaan pada level pengetahuan dan pemahaman dapat diketahui secara eksplisit dalam teks yang didengar atau dibaca. Jawaban atas pertanyaan pada level penerapan atau aplikasi dapat ditemukan secara implisit yang ditunjukkan melalui kalimat-kalimat dalam teks yang dibaca. Pada level penalaran dituntut untuk berpikir logis, menganalisis atau mengevaluasi berbagai informasi, mampu menyimpulkan dan menemukan hubungan sebab akibat antara isi teks dengan pilihan jawaban yang tersedia. Dari ketiga level kognitif tersebut, bentuk-bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang menanyakan tentang gambaran umum atau topik bacaan. Yang kedua, menanyakan tujuan komunikatif teks. Yang ketiga, informasi tersurat dalam teks. Yang keempat, penentuan teks dalam kehidupan sosial. Yang kelima, informasi tersirat dalam teks. Yang keenam, tentang pikiran utama atau ide pokok paragraf. Yang ketujuh, simpulan dari teks. Kedelapan, simpulan fungsi akibat atau efek dari teks. Yang kesembilan, menanyakan tentang tempat dan target pembicara atau penulis teks. Dan yang terakhir, menanyakan tentang makna kata. Selanjutnya, mari kita latihan menyelesaikan soal berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan tersebut. Tips menghadapi soal ujian bahasa Inggris adalah: fokuslah pada apa yang ditanyakan, lalu temukan jawaban dengan teknik yang tepat. Yang pertama adalah menentukan gambaran umum atau topik bacaan. Kenali bentuk-bentuk pertanyaan berikut. Untuk menyelesaikan soal tipe ini menggunakan teknik skimming. Mari kita latihan soal. Perhatikan pertanyaan pada latihan soal 1. What is the best topic of the text? Mari kita gunakan teknik skimming. Baca paragraf pertama, lalu tarik kesimpulan. Compare dengan pilihan jawaban. Sleep plays a vital role in good health and well-being throughout your life. Getting enough quality sleep at the right time can help protect your mental health, physical health, quality of life, and safety. Why sleep is important? Di paragraf 1 menjelaskan tentang pentingnya tidur bagi kesehatan. Nah, dari manfaat tidur yang disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa paragraf 1 menjelaskan tentang pentingnya tidur, sehingga dapat disimpulkan jawabannya adalah the importance of sleeping pada choice B. Pada latihan soal 2 masih tentang menentukan gambaran umum dan topik bacaan. Mari kita baca paragraf pertama. Diawali dengan pertanyaan, kita langsung masuk ke kalimat terakhir. We could encounter many problems if we are overweight. Jadi kita akan menghadapi banyak persoalan ketika kita kelebihan berat badan. Untuk lebih meyakinkan, kita dapat membaca awal kalimat pada masing-masing paragraf selanjutnya. Dapat diketahui bahwa paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan tentang the problem of overweight. So the answer is in choice C, the problems of being overweight. Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan tentang tujuan
tujuan komunikatif teks. Kenali jenis pertanyaan berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, hal yang terpenting harus dikuasai adalah mampu memahami atau mengidentifikasi jenis teks yang disajikan. Nah, untuk menentukan jenis teks yang disajikan, kita dapat menggunakan teknik skimming. Selanjutnya, pastikan Anda sudah memahami tentang tujuan komunikatif setiap genre teks. Pada latihan soal 3, yang ditanyakan adalah what is the writer's purpose to tell the story? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perhatikan jenis teksnya. Dalam penulisannya menggunakan sudut pandang orang pertama, ditandai dengan kata I. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teks ini menceritakan tentang pengalaman seseorang, sehingga dapat diketahui teks ini adalah teks berbentuk recount atau personal recount. Nah, tujuan komunikatif teks personal recount adalah to retell. What does the text retell? Oh, to retell a lifetime story of having a cable car. So, the answer in choice B. Pada bentuk soal selanjutnya adalah menanyakan tentang informasi tersurat yang ada dalam teks. Kenali bentuk pertanyaannya. Pada latihan soal 4, menanyakan informasi tersurat dalam teks. What time did the writer wake up? Kata kuncinya adalah writer wake up. Mari kita cari dengan menggunakan teknik scanning. Kata kunci wake up. Kita temukan kata wake up pada kalimat pertama. Kita baca secara lengkap. On Friday, June 12th, I woke up at 6 o'clock and no wonder, it was my birthday. Nah, ada kalimat berikutnya masih menerangkan tentang kegiatan ini. But of course, I was not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 6:45. Dari sini kita dapat ketahui bahwa dia bangun jam 6, namun untuk mengontrol kesadarannya dia bangun 15 menit sebelum jam 7, sehingga dapat diketahui bahwa penulis bangun tepat pada pukul 7 kurang 15 menit atau pukul 6.45 menit. So, the answer in choice E. Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah tentang menentukan pikiran utama atau ide pokok. Kenali jenis pertanyaannya. Pada contoh soal 5, menanyakan tentang what is the main idea of the last paragraph. Kita langsung pada paragraf terakhir. Thus, it is important to keep our weight ideal. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan jawabannya adalah the importance to keep our weight ideal. So, the answer is choice B. Pada bentuk pertanyaan selanjutnya adalah menentukan simpulan dari teks. Kenali bunyi atau jenis pertanyaannya. Pada latihan soal 6, yang ditanyakan adalah after reading the text we can conclude that the new system of robot is. Jadi kita harus menyimpulkan, namun ada batasan. Yang ditanyakan adalah tentang new system of robot. Nah, ini kita akan bisa gunakan teknik scanning dan bisa juga gunakan teknik skimming. Caranya seperti ini. Pertama, kita terapkan dulu teknik scanning, mencari kata system of robot. Nah, kita temukan pada paragraf pertama baris kedua. Kita baca selengkapnya. Japanese researchers have developed a robotic system that can convey the sense of touch, including temperature, hardness, and texture from a robot to human hand. Nah, di sini menjelaskan tentang sistem robot yang dikembangkan mampu mengenali sensor sentuhan tangan seperti sentuhan manusia. Selanjutnya, untuk memahami informasi ini kita bisa melihat kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Nah, di paragraf kedua, ketiga, dan yang terakhir dijelaskan tentang sistem atau cara kerja sistem robot ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa the new system of robot is very useful.
So, the answer in choice D. Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan simpulan fungsi, akibat, atau efek. Nah, kenali bentuk pertanyaannya. Pada latihan soal 7, yang ditanyakan adalah how was the writer's feeling when he was stuck in the cable car? Kita dapat ketahui setelah mampu memahami seluruh isi teks. Maka metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah teknik skimming. Dari teks dapat diketahui informasi tentang perasaan penulis itu pada paragraf ketiga. It started snowing and began to get dark. I was alone for at least 2 hours. I thought that they have forgotten me. I felt so hopeless. Nah, dia merasa sangat putus asa. I felt so hopeless. Ini sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana perasaan penulis saat itu. Dia dalam posisi ketakutan, putus asa. Maka dapat disimpulkan jawabannya adalah takut atau terrified. So, the answer in choice D. Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah menentukan makna kata. Pada bagian ini yang ditanyakan biasanya berbentuk sinonim, antonim. Namun, kenali bentuk atau bunyi pertanyaan ini. Untuk menentukan makna kata, kita fokus pada kata yang digarisbawahi or the underlined words. Hal yang terpenting adalah mampu memahami makna kata yang digarisbawahi, sehingga dapat ditentukan apa sinonim atau antonim sesuai pertanyaan yang ditanyakan. Pada latihan soal 8 ini, kita lihat apa yang ditanyakan. I'm an independent individual who capable to work under pressure. Yang ditanyakan atau yang digarisbawahi adalah pada kata capable. Jika kita tidak memahami arti daripada capable, kita dapat membaca kalimat secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran tentang arti kata capable tersebut. Capable artinya mampu. Yang ditanyakan adalah the same meaning of capable. Jadi sinonim daripada kata capable itu sama dengan competent. So the answer in choice C, competent. Demikianlah pembahasan tentang bentuk-bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Thank you for your watching and don't forget to support this channel.